kabar pemirsa? Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan sejumlah berita seputar Sulawesi Tenggara dan dunia yang dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya, Rizky Amalia dalam program Make.TV News. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengimbau masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada 22 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menggelar lomba pidato tingkat SLTP SLTA atau sederajat Senin 20 Juli 2020 di Aula Kejari Konawe Selatan. Rusmin Abdul Ghani bersama Senawan Silondae meninjau lokasi banjir akibat luapan sungai di Desa Lekandonga, Kecamatan Ranomieto Barat, Kabupaten Konawe Selatan Minggu 19 Juli 2020. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengimbau masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Hingga kini jumlah pasien COVID-19 di Kota Kendari terus meningkat. Tercatat ada 5 pasien tambahan baru pada 19 Juli 2020. Untuk itu, Wali Kota Kendari mengimbau kepada masyarakat yang masuk dalam kategori zona merah agar melaksanakan salat Idul Adha di rumah masing-masing. Salah satu bentuknya kita mengizinkan itu hanya dilaksanakan di masjid, tidak dilaksanakan di lapangan terbuka. Ya, karena pertama pertimbangannya kenapa di masjid. Kalau di masjid itu kan jamaahnya terkendali. Ya, jumlah jamaahnya bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Makanya kita juga menghimbau penyelenggara nanti itu berkoordinasi dengan Kemenak, melaporkan di Kemenak siapa penyelenggaranya, kemudian siapa yang bertugas, termasuk kita minta, makanya kenapa kita umumkan jauh-jauh hari, ini kan masih 14 hari ya pelaksanaan Idul Adha, mudah-mudahan waktu 14 hari ini bisa dimanfaatkan untuk pengurus atau penyelenggaranya nanti membuka meregistrasi. Kan misalnya kalau masjid lingkungan di kompleks katakan, kita berharap masyarakat kompleks itu saja yang sholat di situ. Jangan ada lagi eksodus atau migrasi dari luar. Nah, begitu harapannya, karena kan yang kita khawatir ini kalau ada orang baru masuk di lingkungan kita kan, kita nggak tahu datang dari mana, kondisinya seperti apa, jangan-jangan dia baru dari wilayah yang tingkat kasusnya tinggi, kemudian tiba-tiba masuk di lingkungan itu justru memberikan potensi penyebaran. Itu yang kita hindari. Zulkarnain menyebut, bagi daerah yang menyelenggarakan salat Idul Adha harus melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan salat di rumah, ibadah bukan di lapangan. Data total masjid kita di Kendari kan 600 ya. Mungkin kalau dikurangi dengan zona merah yang mungkin kurang lebih ada 20% mungkin yang berkurang, jadi mungkin sekitar 400-an masjid itu kan sudah cukup banyak titik 400 masjid itu. Selama ini kan PHBI selama ini hanya mencatat 103 titik lokasi sholat Id selama ini ya. Sehingga kalau jumlahnya kita tambah menjadi 400 titik ini kan menjadi konsentrasinya menjadi terpecah. Jadi tidak numpuk di satu titik tertentu saja, sehingga kita harapkan dengan dari 100 menjadi 400, ini kan berarti 4 kali lipat jumlah titiknya. Harapannya ini mengurangi resiko. Untuk penyelenggaraan salat Idul Adha di Masjid Al-Alam, warga disediakan pendaftaran hingga 2 hari sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, seperti yang sekarang berlaku kan sudah lihat kan di masjid-masjid, alhamdulillah sebagian besar, walaupun masih ada 1-2 yang mungkin karena kondisi atau apa belum full memenuhi protokol COVID, tapi coba saya tadi sudah 5 bulan baru tadi saya sholat Jumat di Masjid Al-Alam, sekaligus mau memantau melihat bagaimana pelaksanaan. Alhamdulillah saya tadi mengapresiasi pelaksanaan Jumat di Al-Alam, terjaga rapi, disiplin, tidak ada tetap jaga jarak, kemudian periksa suhu tubuh, kemudian didata, bahkan jamaah tadi yang kesana itu didata. Terus kemudian pelaksanaannya juga singkat, tidak lama, khutbahnya singkat, kemudian sholatnya juga tidak, dan setelah itu tidak ada salam-salaman. Saya mengamati betul tadi, itu luar biasa. Jadi kita berharap besok pelaksanaan Idul Adha seperti itu juga. Ya, bahkan tadi di Al-Alam saya dengar pengumumannya sudah membuka pendaftaran, artinya silakan masyarakat yang nanti mau sholat
Idul Adha di sana itu bisa daftar lebih dulu. Ya, bahkan saya dengar tadi itu dibuka sampai H-2. Jadi setelah itu mereka close, kalau misalnya kapasitasnya sudah ini, mereka mungkin close. Dan saya harapannya begitu nanti. Kalau semua kita disiplin seperti itu, insya Allah lah saya yakin kita tetap bisa ibadah dengan khusyuk, tapi juga bisa terhindar dari penularan COVID-19. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Mekdo TV melaporkan. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada 22 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menggelar lomba pidato tingkat SLTP SLTA atau sederajat Senin 20 Juli 2020 di Aula Kejari Konawe Selatan. Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa ke-60 pada 22 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menggelar lomba pidato tingkat SLTP SLTA atau sederajat. Pernahkah kalian mendengar kalimat yang luar biasa tersebut? Sebelum berbicara lebih jauh, kami berharap dengan adanya lomba pidato ini, anak-anak pelajar Indonesia khususnya di Konawe Selatan mengenal institusi kejaksaan ya khususnya, dan mereka siapa tahu memiliki cita-cita menjadi seorang penegak hukum yang profesional. Peserta dituntut untuk dapat menciptakan pidato dalam durasi 10 menit yang mempunyai makna tentang kejaksaan dengan tema terus bergerak dan berkarya. Demikian juga dengan adanya lomba pidato ini terus bergerak, terus berkarya, berarti mereka akan menciptakan satu narasi ataupun kata-kata yang mereka karang sendiri. Artinya itu merupakan motivasi mereka ke depan. Apa isinya yang ada, yang keluar nanti, ya itu adalah tentunya ciptaan hasil karya dari anak-anak. Lomba ini memperebutkan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan piagam penghargaan dan menghadirkan juri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan. Jadi tujuan saya hanya untuk membangkitkan semangat dari mereka. Anak-anak zaman sekarang ini harus terus dimotivasi supaya mereka lebih hebat dan luar biasa. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi anak-anak didik khususnya yang ada di Konawe Selatan. Tim Liputan Mekdo TV melaporkan. Rusmin Abdul Ghani bersama Senawan Silondae meninjau lokasi banjir akibat luapan sungai di Desa Lekandonga, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Minggu 19 Juli 2020. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondae bersama tim meninjau pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Lekandonga, Kecamatan Ranometo Barat. Dalam kunjungannya, akronim yang disapa RAG dan SS ini memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir berupa 9 bahan pokok dan bantuan logistik untuk dapat meringankan beban mereka. Dari pemerintah lebih dari ini, saya akan bikinkan rumah baru untuk keluarga yang sering terenggelam banjir. Insyaallah hari ini kami datang sebagai pribadi dan kelompok. Kami terbatas membantu keluarga. Makanya kita berharap momentum ini keluarga juga bisa jadikan bahwa sesungguhnya pemerintah itu penting. Pemerintah itu penting dan yang menentukan pemerintah itu kita semua. Kalau hari ini saya kapasitas sebagai pemerintah bukan lagi hanya sekedar saya berikan, tapi semua aset, semua alat yang ada di daerah kita kerahkan untuk membantu masyarakat di sini. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan ini berharap bencana yang telah melanda warga Desa Lekandonga, Kecamatan Ranometo Barat dapat diberikan kekuatan dalam menghadapi kondisi saat ini. Jadi kalau saya mau bicara bahwa
kejadian ini kan kejadian yang sudah berulang-ulang. Dan tentu ya seperti yang dikatakan tadi tokoh masyarakat, akhir-akhir ini yang lebih sering intensitas banjir itu lebih tinggi. Nah, oleh karena itu salah satu penyebabnya juga tidak bisa dipungkiri karena sekarang hutan-hutan kita penyerap air itu sudah kurang. Apalagi karena dengan masuknya perkebunan yang tidak ada MOU dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi mengatasi daerah-daerah kanal ini, sehingga resikonya seperti ini. Kedua juga memang curah hujan akhir-akhir ini yang tidak menentu sehingga luapan air sungai itu begitu tinggi, dan ini sebenarnya harusnya pemerintah daerah ini dari jauh-jauh hari sudah melakukan penanganan atau solusi-solusi, antara lain mungkin kita bisa lakukan pelurusan sungai, dan tadi akses jalan itu harus kita buatkan alternatif karena banyak di sana juga beberapa masyarakat yang bermukim dengan banjir seperti ini akhirnya terputus. Kasihan, mereka mau makan apa sekarang kalau kita berharap bantuan yang kita berikan sebagai pemerintah, pertanyaannya apa pemerintah siap membantu setiap hari selama sekian bulan? Kan tentu jawabannya tidak bisa. Oleh karena itu harus kita pikirkan solusinya dan secepatnya, jangan kita biarkan. Tim Liputan, Mekdo TV. Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Tujuan PPDB online adalah 1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan. 2. Menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat, dan transparan. 3. Melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien. 4. Menyediakan basis data sekolah yang akurat. 5. Memberi fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, menjaga imunitas melalui nutrisi sehat itu penting. Mau tahu nutrisi sehat yang bisa membantu penguatan imun kita? 1. Vitamin A menjaga struktur sel di kulit, saluran pernapasan, dan kesehatan usus. 2. Vitamin B khususnya B6, B9, dan B12 berkontribusi pada respon pertama tubuh setelah diketahui sebagai patogen. 3. Vitamin C dan E. Ketika tubuh melawan infeksi, tubuh mengalami apa yang disebut stres oksidatif. 4. Vitamin D. Beberapa sel kekebalan membutuhkan vitamin D untuk membantu menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. 5. Zat besi, zinc, selenium. Tubuh membutuhkan zat besi, zinc, dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh di antara fungsi-fungsi lainnya. Jadi, betapa pentingnya imunitas untuk tubuh kita, termasuk agar bisa melawan virus corona. Sultra cerdas untuk negeri. Jalur dan kuota PPDB SMA. 1. Jalur zonasi minimal 50%. Jalur ini memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dan kemudahan akses dengan sekolah. 2. Jalur afirmasi minimal 15%. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. 3. Jalur perpindahan orang tua atau wali minimal 5%. Adalah jalur peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. 4. Jalur prestasi sisa kuota maksimal 30%. Ini adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi berdasarkan prestasi calon peserta didik, baik dalam jalur zonasi maupun luar jalur zonasi. Sultra cerdas untuk negeri.
Halo Sobat, nah ada beberapa tips agar kita terhindar dari informasi hoaks, apalagi yang terkait dengan pandemi COVID-19. Yang pertama, yakinkan bahwa informasi yang kita terima berasal dari media resmi dan terpercaya. Yang kedua, khusus untuk informasi COVID-19, pastikan kita tertuju pada media resmi gugus tugas COVID-19, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Yang ketiga, bersikaplah skeptis terhadap judul. Yang keempat, perhatikan baik-baik URL dan isi halaman beritanya. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial dan jadilah penerima informasi yang cerdas. Sultra cerdas untuk negeri. Tahapan pemilihan kepala daerah 2020 di 7 daerah di Sulawesi Tenggara kini telah mulai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan bakal calon pada 23 September. Saat ini masih dalam tahap pencocokan daftar pemilih. Tahapan pesta demokrasi di 7 daerah di Sulawesi Tenggara hingga kini terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sementara mencocokkan daftar pemilih. Untuk tahapan pendaftaran bakal calon akan dilaksanakan mulai 4 hingga 6 September 2020. Sementara untuk penetapan calon kepala daerah akan dilaksanakan pada 23 September. Ketua KPU Sultra Laode Abdul Natsir Muthalib menyebut, pada tahap pencalonan pihaknya akan memperhatikan administrasi salah satunya berkas bakal calon yang harus didukung partai politik. Minimal 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten tempat pasangan calon. Jadi persyaratan-persyaratannya ya relatif sama lah dibanding yang kemarin. Jadwalnya nanti tanggal 4 sampai 6 itu pendaftaran calon. Kemudian tanggal 23 September itu sudah penetapan kita pasangan calon. 24 itu kemudian nomor urut. Selain KPU juga akan meninjau syarat diri para calon agar tidak terjadi human error seperti bakal calon yang menjabat sebagai aparatur sipil negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan unsur lainnya, yang harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum adanya penetapan bakal calon pada 23 September 2020. Setelah kita pendaftaran, berkasnya itu nanti kita akan lihat. Yang masih bisa diperbaiki itu syarat calon. Tetapi kalau syarat pencalonan, misalnya tadi tidak cukup kursinya, dia datang mendaftar, pada saat itu kita pulangkan. Ya, dia harus cukupkan dulu jumlah kursinya. Misalnya syaratnya 7 tapi yang dia bawa 6. Oh, itu kita kembalikan dulu. Nanti dia masih bisa datang mendaftar kembali sepanjang hari pendaftaran masih ada. Kalau sudah lewat? Kalau sudah lewat tidak bisa lagi. Kan pendaftarannya sampai jam 4 sampai tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Nah, itu. Nanti kita lihat dia ini. Jadi kita himbau pada saat datang mendaftar nanti, semua syarat pencalonannya itu
itu sudah harus sebaiknya dia sudah bawa ya, misalnya syarat pencalonan. Tapi kalau syarat calon itu dia masih bisa, hasil pemeriksaan kita dia masih bisa diperbaiki. Seluruh tahapan penggelaran demokrasi ini nantinya akan tetap mengutamakan asas keselamatan dengan tetap mematuhi protokol pandemi COVID-19 yang berlaku. Pada saat mereka datang ke KPU, berkasnya itu dia harus dalam keadaan aman dari COVID, artinya dia harus dalam bentuk dilindungi oleh plastik, ya, di-cut itu, dan kemudian nanti kita akan semprot. Jadi dia harus kedap air, ya, supaya nanti ketika kita semprot pakai cairan disinfektan, itu dia tidak tembus air, nah, kan begitu. Berikutnya nanti juga akan kita ukur suhu tubuh mereka, kemudian kita siapkan air untuk pencuci tangan, ya. Kemudian pada saat mereka masuk di dalam ruangan itu juga terbatas jumlah personil yang membawa berkas. Dari Kendari, Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Musyawarah Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara meminta agar mereka tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai selama ini. Kami dari Pemprov Perbahasa Sulawesi Tenggara akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempersembahkan tenaga kemampuan kami agar supaya prestasi di PON Jawa Barat terulang kembali di PON Papua. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara, Agista Aryani meminta agar seluruh perbasis mampu mencapai prestasi yang diharapkan dan dituntun untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pandangan kita ini menjadi satu kebanggaan bagi Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, karena softball itu meraih prestasi nasional bahkan sampai ke kancah internasional. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi kita dan bagi kita semua yang ada di Sulawesi Tenggara. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara, Agista Aryani, meminta agar seluruh perbasis mampu mencapai prestasi yang diharapkan. Karena target kita memang, Pak, target kita untuk podium di Papua. Jadi jangan hilang, kita punya momen, makanya diharapkan berkesinambungan. Harapan kita seperti itu. Memang ada sedikit kendala setelah raya COVID ini, momen kita sudah hilang. Momen kita hilang itu artinya anak-anak sudah latihan bagus, tiba-tiba berhenti 6 bulan. Kalau di softball itu tenaga dia punya skill sudah berubah. Di skill karena kenapa? Di softball itu kan butuh kecepatan. Begitu dia tidak latihan 6 bulan, kecepatannya berkurang. Tapi kita tetap punya target, mudah-mudahan bisa tercapai. Yang sekarang ini kita belum dapat kepastian tanggal pelaksanaan PON, supaya kita bisa mengatur strategi. Fahri juga menyebut akan meningkatkan semangat dan skill untuk mencapai sebuah prestasi emas. Bagi setiap cabang olahraga dikatakan berhasil apabila mampu menyusun program kerja secara tepat. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Megdo TV melaporkan. Dan mampu diaplikasikan melalui kegiatan di lapangan, serta mampu memilih ketua umum yang siap meluangkan waktunya untuk organisasi. Halo Sobat, selama masa pandemi COVID-19, tim medis adalah salah satu bagian garda terdepan kita dalam bencana kesehatan saat ini. Tidak sekedar keluarga, waktu dan menikmati kehidupan yang mereka korbankan, namun nyawa mereka pun menjadi ancaman kuat dalam aktivitas mereka sehari-hari selama masa pandemi COVID-19. Melayani pasien COVID-19 tentu bukan hal yang mudah, dengan segala protap kesehatan ketat yang harus dihadapi. Kita semua tentu berharap bisa memberikan dukungan kepada seluruh tim medis yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19. Namun dengan cara di rumah saja, perketat protokol kesehatan, jaga kesehatan diri dan lingkungan kita masing-masing adalah salah satu kepedulian kita semua dalam membantu tim medis meringankan beban kerja mereka. Sultra cerdas untuk negeri. Siapkan dokumen berikut sebelum mendaftar PPDB online. 1. Lulus SMP atau MTS sederajat dibuktikan dengan ijazah.
2. Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli, tahun berjalan dibuktikan akta kelahiran. 3. Kartu keluarga dan KTP telah berdomisili minimal 1 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan domisili bagi korban bencana alam. 4. Buku rapor bagi jalur afirmasi KETM harus dilengkapi dengan dokumen kartu program penanganan kemiskinan. Bagi jalur perpindahan atau anak guru harus dilengkapi dengan surat tugas orang tua. Untuk jalur prestasi dilengkapi dengan piagam prestasi dan foto atau video kegiatan lomba. Dan wajib surat tanggung jawab mutlak orang tua. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna. Yang kesembilan, bila demam atau sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Untuk pengisian PPDB online, Anda bisa masuk ke laman resmi PPDB Online Sulawesi Tenggara, yakni sultra.siap-ppdb.com. Setelah membuka laman tersebut, Anda bisa memilih 5 jalur pendaftaran, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, prestasi nilai rapor, dan prestasi lomba penghargaan. Dalam video kali ini, kami mencontohkan pengisian PPDB online berdasarkan zonasi. Pada jalur zonasi, Anda harus mengisi nomor induk siswa nasional atau NISN. Selanjutnya, Anda mengisi sekolah asal, apakah dalam provinsi atau luar provinsi. Kemudian, Anda dapat melanjutkan dengan pengisian jenis lulusan, tahun lulusan, dan kode keamanan. Langkah selanjutnya, Anda harus mengisi data asal sekolah. Nama sekolah dapat dilakukan pencarian secara online. Kemudian, Anda mengisi biodata siswa, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat siswa, termasuk alamat siswa hingga RT RW. Anda juga dapat mencari lokasi berdasarkan peta yang telah disediakan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi data tambahan berupa domisili, nomor telepon, nomor kartu keluarga, dan tanggal kartu keluarga. Selanjutnya, Anda dapat mengklik tombol lanjutkan pada kanan bawah. Selanjutnya berupa notifikasi konfirmasi tentang domisili siswa. Kemudian langkah selanjutnya Anda dapat mengunggah berkas yang dibutuhkan berupa kartu keluarga atau surat keterangan domisili dan ijazah SMP atau surat keterangan lulus. Langkah selanjutnya pilih tempat sekolah Anda. Pada kolom ini Anda dapat memilih 3 sekolah pilihan. Jika telah selesai pengisian biodata, Anda dapat melihat kembali biodata yang telah diisi. Kemudian Anda mencentang setuju dengan pernyataan di atas. Setelah itu, Anda dapat mengklik tombol lanjutkan. Di bagian akhir, Anda dapat mencetak bukti ajuan pendaftaran dengan cara mengklik tombol cetak bukti ajuan pendaftaran.
Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make.TV News hari ini. Saya Reski Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.